Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum SKADA yang berjudul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada bus Rexroth kontrol LX ke Ctrl X ke Schneider. Oke, selanjutnya latar belakang SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition merupakan salah satu sistem yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses secara terpusat. Dengan adanya sistem SCADA, operator dapat mengetahui kondisi proses secara real-time, melakukan pengendalian dari jarak jauh, serta memperoleh data historis yang berguna untuk analisis dan evaluasi kinerja sistem. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui cara memprogram Node-RED untuk komunikasi Modbus TCP, dan yang kedua adalah integrasi sistem menggunakan HMI, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus antara master slave. Selanjutnya, pada praktikum ini membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, lalu modul praktikum Node-RED, software Control X, WebIQ Designer, PLC Bus Rexroth, PLC Schneider, dan Node-RED, software Node-RED. Selanjutnya, apa itu Modbus TCP? Modbus TCP adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat otomatisasi seperti PLC, HMI, SCADA, dan komputer melalui jaringan Ethernet. Protokol ini merupakan pengembangan dari Modbus RTU atau ASII yang awalnya menggunakan komunikasi serial. Sehingga Modbus TCP memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah terintegrasikan dengan jaringan komputer modern. Dalam Modbus TCP, perangkat berperan sebagai klien, master, dan server sebagai slave, di mana klien mengirim permintaan data, atau perintah, dan server memberikan respons sesuai alamat register yang diminta. Seperti itu. Nah, perbedaan Modbus TCP dan RTU itu, yang pertama itu ada pada media komunikasinya. Modbus TCP itu menggunakan jaringan Ethernet TCP/IP, sedangkan Modbus RTU menggunakan komunikasi serial RS-232 atau RS-485. Nah, yang kedua itu perbedaannya itu terdapat pada kecepatan dan jaraknya. Modbus TCP itu umumnya lebih cepat, fleksibel dalam jaringan, sedangkan Modbus RTU lebih stabil untuk jarak jauh dengan baud rate terbatas. Nah, yang perbedaan ketiga itu terdapat pada struktur data. Modbus TCP tidak menggunakan checksum CRC karena sudah ditangani TCP/IP, sedangkan Modbus RTU menggunakan CRC untuk deteksi kesalahan. Yang keempat, perbedaan pada topologi jaringan. Modbus TCP mendukung jaringan berbasis IP, sementara Modbus RTU biasanya multi-drop dengan satu master dan banyak slave. Nah, yang kelima tuh perbedaannya terdapat pada pengaplikasian. Modbus TCP banyak digunakan pada SCADA dan jaringan industri modern, sedangkan Modbus RTU umum dipakai pada sistem lama atau perangkat lapangan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada Human Machine Interface. Human Machine Interface adalah antarmuka antara manusia dan mesin yang berfungsi untuk memantau, mengendalikan, dan menampilkan kondisi atau sistem
menampilkan kondisi suatu sistem atau proses secara visual. Biasanya dalam bentuk layar grafis. HMI banyak digunakan pada sistem otomasi industri untuk memudahkan operator dalam mengoperasikan mesin dan proses. Nah, ini adalah contoh penggunaan HMI. Nah, selanjutnya itu software Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis Flow. Flow itu bentuknya seperti ini, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat, API, dan layanan melalui antarmuka visual berupa node. Node-RED banyak digunakan dalam IoT dan otomasi industri karena mudah digunakan untuk integrasi data, komunikasi protokol, dan monitoring sistem. PLC Bus Rexroth. PLC Bus Rexroth adalah pengendali logika terprogram yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomasi proses industri, khususnya pada sistem manufaktur dan otomasi canggih. PLC ini dikenal memiliki kinerja tinggi, keandalan, serta dukungan komunikasi industri seperti Ethernet dan Modbus, sehingga banyak digunakan pada sistem SCADA dan otomasi modern. Nah, PLC Schneider adalah pengendali logika terprogram yang digunakan untuk mengendalikan dan mengotomasi proses industri. PLC ini banyak digunakan karena andal, mudah diprogram, dan mendukung berbagai protokol komunikasi industri, sehingga cocok untuk aplikasi otomasi dan sistem SCADA. Nah, ini adalah ladder PLC yang kami gunakan untuk praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu saat praktikum, kita sudah masuk ke proses praktikum ya teman-teman. Yang pertama itu koneksi software menggunakan IP address dan wifi router. Nah, ini ketika menggunakan Nimukit 2 itu IP address-nya itu 192.168.169 dengan username bos Rexroth dan password-nya otomasi kontrol S1234. Nah, selanjutnya pilih Node-RED Flow Editor hingga tampil Node-RED for Control X seperti ini. Nah, selanjutnya aktivasi nodes untuk Modbus, klik palette. Nah, ini manage palette seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik yang ini. Nah, selanjutnya pilih Node-RED Config Modbus Install. Nah, di sini pilih Node-RED Config yang ini. Nih, Node-RED Config Modbus, lalu diinstal. Nah, selanjutnya pilih node yang akan digunakan yang ada pada kiri layar. Nah, ini terdapat pada kiri layar ya teman-teman, namun saya screenshot yang bagian ini saja. Nah, seperti ini, pilih ke data layer. Nah, pada layar subscribe, arahkan pad sesuai penamaan timer untuk mengaktifkan motor. Seperti ini. Ini padnya disesuaikan dengan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, Modbus write node yang ini. Isi address 10 sesuai alamat memori pada coil output di Schneider. Ini bebas ya teman-teman, diisinya sesuai programnya teman-teman aja. Nah, selanjutnya pada isian server klik edit, lalu isi dengan IP address Schneider dan port pada setting Modbus TCP di Ctrl X. Nah, lalu edit di sini. Lalu di sini pilih TCP, lalu hostnya pilih IP seperti yang di awal tadi. Nah, tambahkan nodes debug dan inject. Lalu tambahkan nodes debug dan node inject. Seperti itu. Nah, lalu buat rangkaian Node-RED untuk perintah dari Modbus ke PLC. Nah, ini teman-teman buat seperti yang akan kita praktikumkan hari ini atau yang mau digunakan sama teman-teman. Nah, ini adalah punya saya. Program Node-RED seperti ini. Flow.
Nah, yang selanjutnya itu adalah setting Schneider sebagai slave. Yang pertama itu pada application protection, teman-teman pilih inactive, lalu pada write protection pilih inactive juga. Nah, lalu teman-teman bisa pilih TM 22C4. Lalu pilih di sini M221 logic controller ini. Ini sesuaikan dengan punya teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan TM22C4 0R. Lalu setelah itu teman-teman klik di sini, lalu di drag terus di di drag lalu digeser ke sini. Nanti otomatis akan terpasang seperti itu. Nah, karena praktikum ini menggunakan tambahan ini, lalu kita search lagi. Kali ini itu menggunakan TM3M6G yang 4 voltage ini. Nah, lalu juga yang ini tadi, yang bawah ini tadi letaknya yang ini, karena tambahan itu letaknya di bawah sini. Lalu diklik aja sesuai yang teman-teman gunakan. Lalu seperti tadi di drag ditaruh sini. Nah, lalu pada pengaturan Modbus TCP ini bisa teman-teman scroll ke bawah ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini IP address-nya diisi sesuai punya teman-teman. Nih, punya saya seperti ini. Lalu generik, lalu di add. Nanti akan muncul di barisan ini. Lalu pada Ethernet, kita centang fix IP address, lalu diisi dengan sesuai IP address teman-teman, lalu security parametersnya dicentang semua. Lalu pada local device, filter com dicentang, filter detected device juga dicentang, lalu yang ini Ethernet device-nya dicentang. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu pilih ke login. Setelah itu pada kanan layar ya teman-teman, biasanya itu ada login. Nah, lalu pilih controller, PC itu controller, lalu launch simulator. Setelah itu di start. Nah, ini adalah tampilan HMI pada software Web IQ Designer. Yang pertama itu ada temperatur, yang pertama humidity. Di sini itu pada praktikum kali ini kami menggunakan sensor SHT-20. Nah, ini adalah tampilan HMI pada hardware HMI seperti ini. Di sini dapat diklik start dan stop. Nah, ini adalah komunikasi menggunakan internet antara laptop dan PLC. Nah, setelah ini adalah video ketika programnya merun. Setelah semua dibuat seperti Node-RED, PLC-nya, dan lain-lain, programnya akan merun seperti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Redi bersama teman saya Edi. Di sini kami sedang praktikum SCADA menggunakan Node-RED dan HMI. Langsung saja, ketika tombolnya start ditekan, ini start. Nah, setelah 5 detik motornya akan menyala. Nah, setelah itu ketika sensor TLB1 dan TLB2 ditekan atau hidup, maka ini akan hidup dan menjalankan motor. Nah, ini motornya hidup. Nah, ketika salah satu tombol dimatikan seperti ini, nah itu akan membuka fase 1 dan motor tetap hidup. Nah, sistem ini akan berulang selama 4 kali. Nah, setelah 4 kali maka akan kembali ke posisi awal. Sekian, terima kasih.
Nah, kesimpulannya, berdasarkan praktikum komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI, pada Bose-Rexroth Ctrl X ke Schneider dapat disimpulkan bahwa integrasi sistem berhasil dilakukan dengan baik. Node-RED berfungsi sebagai penghubung pertukaran data, sedangkan HMI itu sebagai media monitoring dan pengoperasian. Sistem membuktikan bahwa Ctrl X dapat berperan sebagai master yang mengirim Modbus ke PLC Schneider dengan slave untuk mengaktifkan motor. Pengujian melalui tombol on pada HMI menunjukkan hasil yang sesuai, ditandai dengan menyala lampu pada device Schneider sebagai indikasi motor aktif, sehingga sistem berjalan sesuai tujuan praktikum. Nah, mungkin sampai sini saja uh, sharing atau penjelasan tentang praktikum SCADA. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.